Rabu lalu, Israel secara resmi telah bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace besutan Presiden AS Donald Trump. Bergabungnya Israel ke Board of Peace diresmikan saat kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Washington untuk bertemu Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Lantas, pasca bergabungnya Israel, apakah genosida di Gaza bisa dihapus melalui BOP tanpa keikutsertaan Palestina? Kita akan bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hikmah, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Ayu, sehat ya? Sehat, terima kasih Prof. Sehat selalu juga. Baik, Prof. Hikmah, jika Board of Peace ini diklaim, tujuannya kan adalah untuk menghentikan genosida di Gaza. Tapi apakah secara logika hukum akan masuk akal jika pihak yang dituduh melakukan genosida yang justru menjadi anggota forum tersebut? Itu yang jadi permasalahan yang dalam perspektif saya ini sulit untuk mengatakan bahwa BOP itu akan berpihak pada Palestina. Perlu dipahami Ayu bahwa BOP yang ada sekarang ini sebenarnya jauh dari BOP yang divisikan dalam resolusi Dewan Keamanan 2803. BOP yang sekarang ini adalah BOP yang piagamnya dibuat oleh pemerintahan Trump, dan di situ BOP ini kewenangan untuk menangani masalah perdamaian itu tidak hanya di Gaza. Padahal kalau kita lihat di resolusi 2803 itu hanya di Gaza. Nah, ini yang jadi permasalahan. Apalagi kalau sekarang Israel sudah menjadi anggota dari BOP, di mana Perdana Menteri Netanyahu beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa jangan pernah bermimpi bahwa di Gaza akan berdiri negara Palestina. Padahal di dalam BOP yang ada dalam resolusi 2803 ada aneks yang berisi tentang 20 proposal dari Trump, dan nomor 19 disebutkan bahwa kalau sudah kondusif maka rakyat Palestina bisa melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri. Artinya di situ akan ada negara Palestina. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu sejak awal sudah mengatakan bahwa dia tidak mau akan berdirinya negara Palestina di Gaza. Belum lagi terkait dengan rekonstruksi di Gaza, beliau mengatakan bahwa rekonstruksi akan terjadi apabila ada perlucutan senjata oleh Hamas. Nah, perlucutan senjata oleh Hamas ini sudah juga disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu bahwa tidak boleh dilakukan oleh tentara dari Turki maupun dari Qatar. Nah, artinya apa? Kemungkinan besar kita Indonesia, kemungkinan besar, saya tidak tahu. Maka di sini tanggal 19 Februari penting sekali untuk Bapak Presiden menanyakan apa mandat dari ISF, di mana tentara-tentara kita akan hadir mengisi pasukan ISF ini. Karena kalau misalnya tugasnya adalah melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas, saya khawatir publik di Indonesia akan bereaksi negatif, dan itu akan menjadi permasalahan di dalam negeri kita, dan Bapak Presiden jadi kurang dipercaya. Maka oleh karena itu penting sekali bagi Bapak Presiden untuk menanyakan mandat dari ISF ini. Dan yang kedua, kita tahu kalau misalnya kita mengirim pasukan itu mungkin tidak dari mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan, tapi dari BOP. Artinya apa? Anggaran itu dari mana? Karena kalau misalnya dari PBB mandat itu, maka anggaran dari PBB. Nah, kalau misalnya ini dari kita sendiri, nah ini kan akan membebani APBN kita. Belum lagi kalau misalnya dalam mandat itu tidak diberitahu kapan durasinya. Ya, durasinya itu kalau misalnya terlalu lama di sana, itu kan berarti akan membebani APBN lagi kita. Sudah itu saya mendengar juga dari Bapak Kasat bahwa yang akan dikirim itu adalah pasukan medis dan ZENI untuk merekonstruksi. Nah, kalau medis, ketika Bapak Presiden menjadi Menteri Pertahanan, beliau sudah mengirim pasukan medis, dan menurut saya itu bagus untuk mereka, rakyat di Gaza bisa disembuhkanlah dari berbagai kekejaman dari Israel. Tapi kalau misalnya untuk ZENI, itu kan dia tugasnya rekonstruksi. Bagaimana akan melakukan rekonstruksi kalau Jared Kushner, menantunya Presiden Trump, pada waktu pertemuan BOP pertama di Davos sudah memberikan rencana master plan tentang rekonstruksi Gaza.
yang dengan gedung-gedung mewah dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu kan akan di-develop atau akan dikembangkan oleh perusahaan. Dan perusahaan itu dimiliki oleh Yasir Gabay, dia orang Israel Amerika yang dia punya apa namanya developer. Lalu pertanyaan kita, pasukan zeni kita untuk apa? Kan nggak untuk rekonstruksi kalau seperti itu. Oke. Nah ini harus mendapatkan klarifikasi dari chairman dalam hal ini Donald Trump, sehingga kita apa namanya pasukan kita ketika kita kirim itu tidak mencederai ketentuan-ketentuan yang ada, terutama peraturan Menteri Pertahanan yang berkaitan dengan pengiriman dari pasukan perdamaian ke luar negeri, seperti itu. Oke, jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam BOP ini ya, Prof. Tapi saya ingin tahu sebagai seorang pakar, dalam perspektif hukum internasional, apakah kemudian negara yang sedang dituduh melakukan genosida memang boleh bergabung dalam sebuah forum yang misinya adalah mendamaikan kedua belah pihak? Nah ini yang sejak awal menurut saya tidak imbangnya BOP, karena memang sejak awal Presiden Trump sudah mengundang Israel untuk menjadi anggota BOP. Pertanyaannya kenapa tidak pada waktu di Davos dia menandatangani. Jadi ini ada kekhawatiran dari Perdana Menteri Netanyahu, karena kita tahu Swiss itu anggota dari Uni Eropa, dan saat ini Uni Eropa sudah dengan tegas mengatakan kalau Netanyahu ada di salah satu negara Uni Eropa, maka dia akan dikirim ke ICC, International Criminal Court, yang sudah mengeluarkan surat penangkapan terhadap yang bersangkutan. Sehingga Perdana Menteri Israel tidak melakukan penandatanganannya pada waktu pertemuan di Davos. Nah ini baru dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu di Amerika Serikat, satu, dan yang kedua, kesempatan ini kan akan ada pertemuan antara Netanyahu dan Trump. Nah ini penting sekali untuk kita dengar, karena apakah nanti ide dari Trump tentang two-state solution itu akan dijalankan, atau Trump akan lebih mendengarkan keinginan dari Perdana Menteri Netanyahu bahwa tidak akan ada yang namanya two-state solution itu. Karena kalau misalnya perdamaian, bisa, perdamaian memang tercipta, tapi perdamaian itu kan terciptanya sekarang tanpa adanya two-state solution. Sementara bagi kita Indonesia, tidak sekedar hanya perdamaian, tapi two-state solution, karena ini yang dikehendaki juga oleh rakyat Palestina, dan kita selalu dukung itu. Jadi ini yang kita harus pahami betul, jangan sampai ada perdamaian tapi dikuasai Gaza itu oleh Israel. Gaza itu di tepi barat kan, karena tepi barat itu wilayah Palestina yang bisa dikendalikan oleh Israel. Bahkan sekarang ada undang-undang yang akan melakukan aneksasi terhadap tepi barat, di mana nanti orang-orang Israel akan lebih mudah bisa mendapatkan tanah di sana, dan itu berarti mengusir rakyat Palestina. Jadi ini mohon betul-betul sekali dikaji oleh Kementerian Luar Negeri. Jangan sampai Kementerian Luar Negeri dia cuman ikut apa yang ingin dilakukan, tetapi tidak mengkaji dan tidak memberikan saran kepada pimpinan, kepada Bapak Presiden. Itu salah sekali. Ya, itu saya sangat sayangkan kalau sampai Kementerian Luar Negeri tidak bisa mengkaji segala sesuatu. Ya, karena kalau misalnya kami yang jadi pakar ini kan, pengamat kan tidak ada di dalam, kami nggak bisa memberikan saran. Ya, saran yang kami berikan melalui media ini. Tapi kalau di Kementerian Luar Negeri, saya yakin itu akan didengar oleh Bapak Presiden. Seperti itu. Baik, menyinggung masalah Kementerian Luar Negeri ini, Jubir Kemlu sempat mengatakan bahwa memang ada pentingnya pihak yang sedang berkonflik ini masuk dalam BOP karena ini adalah jalan menuju perdamaian begitu, dan bukan hanya Israel tapi juga dari Indonesia mendorong otoritas Palestina untuk bergabung dalam BOP. Tapi dari Anda sendiri, Prof, Anda melihat apakah ada kemungkinan Palestina akan bergabung? Menurut saya tidak ya. Karena apa? Yang menentukan siapa yang bisa bergabung dan tidak bergabung, bahkan dikeluarkan, itu adalah chairman. Siapa itu chairman? Presiden Trump, Donald J. Trump. Jadi bukan ditentukan oleh negara-negara anggota dari BOP. Jadi Trump mungkin saja dia bisa mengatakan kepada Israel untuk silahkan Anda bergabung, tapi tidak untuk Palestina. Ya, dan itu terlihat sampai hari ini Palestina nggak pernah diundang. Nah itu kan berarti kan tidak imbang. Memang ada yang mengatakan bahwa
oh suara Palestina dibawa oleh Indonesia, jadi kepentingan Palestina dibawa oleh Indonesia. Waduh, kalau misalnya seperti itu, pertanyaan saya, kepada siapa nih kita bertanya kepada Palestina? Apakah otoritas Palestina yang sekarang, rakyat Palestina yang sekarang? Dari mana kita tahu keinginan dari rakyat Palestina itu? Belum lagi di Palestina itu ada faksi, antara Hamas, ada Fatah. Kita bicara sama siapa? Kita atas nama siapa? Kuasa dari Palestina yang mana? Itu kan juga kita harus tahu. Jangan sampai kita seolah-olah mengatasnamakan Palestina, tapi rakyat Palestina sendiri mereka mengatakan, oh tidak sama sekali, itu bukan keinginan kita. Nah, itu yang tolong diperhatikan sekali. Ya, jangan kemudian ya karena Bapak Presiden berkeinginan seperti ini dan bagaimana supaya rakyat bisa mendukung, sehingga buat pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Bahkan dari pernyataan itu yang disampaikan oleh juru bicara Kemlu, saya pertanyakan karena juru bicara Kemlu masih berpikir Board of Peace itu dalam konteks resolusi 2803. Padahal yang ada BOP sekarang itu tidak seperti itu. Mohon dilihat piagam dari BOP, sudah available di internet. Kita bisa baca ketentuan-ketentuan itu. Kalau misalnya juru bicara tidak bisa membaca itu, bahkan institusi Kemlu tidak bisa membaca itu, saya sayangkan. Karena ini harusnya menjadi tanggung jawab ruang lingkup dari Kementerian Luar Negeri. Oke, ada banyak faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Jangan sampai salah langkah dalam mengambil keputusan dalam menyikapi genosida yang terjadi di Gaza. Terima kasih banyak atas analisa Anda, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hikmah, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.